Halo Sobat Networkers, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Hasan Herlambang di channel Calon Networker. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian mengenai Cisco Switching, yang itu tuh modul 3 berjudul Networking Model. Oke, apa saja yang akan saya bahas pada video ini? Pertama, saya akan bahas mengenai apa itu networking model, dilanjutkan dengan dampak sebelum dan sesudah networking model. Setelah itu ada apa itu OSI layer dan TCP IP, yang dilanjutkan dengan saya memecah penjelasan mengenai TCP IP seperti pada application layernya, transport layernya, network layer, dan data link serta physical layer. Diakhiri dengan penjelasan mengenai encapsulation dan decapsulation. Oke, masuk ke pembahasan pertama, apa itu networking model. Jadi, model jaringan atau networking model itu adalah kerangka kerja konseptual yang menstandarisasi bagaimana data mengalir melalui jaringan menggunakan protokol yang berlapis. Modelnya itu kan ada OSI atau TCP/IP. Contohnya itu kayak OSI itu ada bedanya lah ya. OSI itu punya 7 lapis atau 7 layer yang membantu pemecahan masalah dengan mengisolasi atau menutup masalah tersebut. Sementara model TCP/IP itu memiliki 4 lapisan atau layer yang berupa standar praktis untuk internet modern. Nah, model-model ini itu memfasilitasi pemahaman arsitektur jaringan dan interaksi perangkat keras atau perangkat lunak. Oke, lanjut ke perbedaan orang yang belum ini melakukan atau mengenal networking model dengan orang yang sudah mengenal networking model ya. Nah, dapat dilihat di bagian kiri sini itu orang yang belum mengenal yang namanya networking model, sedangkan yang bagian kanan ini yang sudah mengenal networking model. Di mana orang yang belum mengenal networking model itu udah pasti 85% pengerjaannya atau kurang lebih 85% pengerjaannya itu bergantung pada tutorial yang menghasilkan dirinya biasanya merasa tertekan karena tidak bisa troubleshooting dan problem solving yang diakibatkan oleh tidak mengerti secara jelas akan masalah yang dihadapi. Sedangkan orang yang sudah mengenal ataupun mengerti ini networking model, mereka itu menganggap kalau tutorial itu hanyalah pendukung bagi mereka dan yang menghasilkan mereka itu dapat menikmati pekerjaan yang mereka embani, yang itu hasilnya juga menganggap masalah sebagai hal yang menyenangkan karena mereka itu mengerti masalah yang dihadapi. Oke. Nah, lanjut mengenai OSI layer. Jadi OSI layer atau Open System Interconnection adalah model referensi konseptual yang dikembangkan oleh ISO untuk menstandarisasi komunikasi data jaringan komputer menjadi 7 lapisan yang terstruktur. Model ini untuk mempermudah pelacakan masalah jaringan, memahami interaksi antar sistem, dan memastikan interoperabilitas antar vendor. Cara kerjanya itu OSI itu bekerja dengan membagi proses komunikasi jadi 7 lapisan, di mana data dikirim dari application layer atau dari atas ke physical layer bawah dengan menambahkan header atau enkapsulasi pada pengirim, lalu membukanya kembali dari bawah ke atas pada penerima. Setiap lapisan memiliki tugas khusus, mulai dari format data hingga fisik. Oke, lanjut ke apa itu TCP/IP. Jadi TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol adalah rangkaian protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan dan mentransfer data di internet.
Ia bekerja dengan memecah data menjadi paket-paket, merutekannya ke satu tujuan, dan menyatukannya kembali. TCP/IP adalah fondasi komunikasi data digital saat ini. Jadi bisa bilang kayak TCP/IP itu yang paling sering dipakai buat zaman sekarang ini. Lanjut ke cara kerjanya ya. Jadi TCP/IP ini bekerja dengan memecah data besar menjadi paket-paket kecil. Jadi kayak dipotong-potong gitu data besarnya itu. Lalu data-data yang udah di data besar yang udah dipotong-potong jadi paket kecil ini diberikanlah alamat tujuan atau IP, dan mereka lalu mengirimkan melalui jalur teraman untuk disusun kembali di penerima. Jadi protokol ini tuh pakainya 4 lapis atau 4 layer ya, dimana yang pertama itu application layer atau ini lapisan aplikasi, transport aplikasi, internet application, internet layer, network access. Dimana itu tuh gunanya itu buat mastiin kalau pengiriman data itu tuh andal dan akurat, jadi kayak sampai tujuan dengan jelas gitu, gak ada drama-drama lagi. Nah lanjut, ini tuh perbedaan antara OSI model dengan TCP/IP model. Jadi bisa dilihat nih, kalau OSI model ini punya 7 lapisan ya, mulai dari yang bawah yang itu merupakan fisikal, lalu lanjut ke data link, lanjut ke network, transport, session, presentation, application, dimana itu bisa bilang banyak banget ya. Sedangkan TCP/IP ini tuh udah dipecah nih dari 7 ini jadi 4, dimana mereka itu nyatuin fisikal sama data link jadi link. Network transport masih sama aja, sedangkan session, presentation, application disatuin jadi application. Ya ini untuk yang model RFC 1122. Tapi ini tuh yang biasa dipakai nih. Yang biasanya dipakai itu mereka itu gak motong fisikal sama data link, gak nyatuin fisikal sama data link jadi satu. Jadi mereka tuh ngebiarin aja gitu, dari 1 sampai 4 disatuin, tidak dirubah sama sekali, sedangkan 5 sampai 7 disatuin, tetap disatukan menjadi application. Oke, lanjut mengenai application layer. Jadi lapisan aplikasi atau application layer itu tuh lapisan ke-7 seperti yang bisa dilihat di halaman yang sebelumnya, dan itu tuh lapisan teratas dari model OSI yang bertindak sebagai antarmuka langsung antara perangkat lunak, pengguna akhir, browser, klien, email, dan jaringan. Lapisan ini tuh memungkinkan layanan jaringan seperti transfer file dan penjelajahan web menggunakan protokol seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS buat memproses suatu data. Nah, bisa dilihat contohnya itu seperti ini ya. Communication process according to HTTP, atau kalau ditranslate artinya tuh proses komunikasi menurut HTTP. Jadi ini tuh entry screen atau kayak layar dari suatu monitor atau suatu device. Dia akan minta URL ke satu browser, dimana browser itu tuh bakalan nge-translate URL atau permintaan kita tuh jadi permintaan HTTP gitu. Nah, HTTP request-nya ini atau permintaan HTTP-nya ini bakal dikirim ke web server, yang bakalan web server itu bakal cari di just dicari, lalu dikasih respons mengenai HTTP-nya ke browser, lalu browsernya itu bakalan munculin sebagai web page, dimana bentukannya itu kayak index.html. Contohnya kayak kalau ngeklik
nge-search google.com itu tuh prosesnya itu agak lama. Itu kalau bukan jaringan, kalau bukan server ya biasanya sih karena laptop. Tapi yang jelas ini tuh agak lama, gak mungkin instan. Itu tuh gara-gara ini, ada step-step ini. Oke, lanjut lagi mengenai transport layer. Jadi transport layer atau lapisan transport yang berupa lapisan keempat OSI itu tuh bertanggung jawab atas komunikasi end-to-end yang andal antara aplikasi pada host yang berbeda. Fungsi utamanya itu meliputi segmentasi data, pengurutan ulang atau sequencing, kontrol aliran, flow control, dan deteksi kesalahan, terutama menggunakan protokol TCP, andal, dan UDP cepat untuk mengatur aliran data. Oke, lanjut lagi ke network layer. Jadi network layer ini lapisan jaringan yang berupa lapisan ketiga dalam model OSI yang bertanggung jawab atas pengalamatan logis atau alamat IP, perutuhan paket, dan mentransfer paket data dengan panjang variabel antar perangkat di seluruh jaringan yang saling terhubung. Jadi lapisan ini tuh nentuin jalur terbaik buat data, mengelola lalu lintas melalui router untuk memastikan pengiriman dari ujung ke ujung. Lanjut lagi ke data link dan physical layer. Dalam model TCP IP, data link dan physical layer itu sering digabungkan jadi satu lapisan yang disebut network access layer atau network interface layer, di mana lapisan itu bertanggung jawab mengirimkan data antar perangkat di jaringan lokal yang sama, mengatur pengalamatan fisik atau MAC address, dan mentransmisikan bit data melalui media fisik, mau itu kabel ataupun nirkabel atau wireless gitu. Lanjut ke pembahasan terakhir mengenai encapsulation dan decapsulation. Jadi encapsulation dan decapsulation itu proses pembungkusan dan pembukaan data yang terjadi pada setiap lapisan dalam model jaringan OSI ataupun TCP/IP, di mana encapsulation itu nambahin header atau trailer di pengirim, sedangkan decapsulation itu melepas di penerima untuk memproses data asli, di mana ini tuh mastiin data terkirim aman dan terstruktur. Oke, palingan sekian itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.